Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segenap dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita terus berjuang di tengah badai COVID-19 ini. Yang kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema memaknai pandemi COVID-19. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita sedang mengalami musibah yang begitu memprihatinkan. Manusia seakan kehilangan separuh hidupnya karena dilanda ketakutan serta kekhawatiran yang begitu luar biasa akan tertular dengan wabah yang sering kita sebut dengan COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, wabah ini sudah melanda hampir ke seluruh belahan bumi karena penyebarannya yang begitu cepat dan masif. Di tanah Eropa, sebut saja Amerika dan Italia, dua negara dengan kasus COVID-19 paling tinggi setelah Tiongkok, yang merupakan tempat akar bermunculnya wabah tersebut. Wabah ini mematikan hampir seluruh sektor kehidupan manusia, mulai dari perekonomian, pendidikan, peribadahan, bahkan sektor pemerintahan sekalipun juga ikut merasakan imbas dari adanya wabah tersebut. Entah apa yang menjadi penyebab munculnya wabah ini, manusia seakan kehilangan arah dan asa untuk mengikuti suara siapa yang paling benar terkait dengan wabah ini. Ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwasannya wabah ini muncul dari sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan yang ditularkan dari hewan ke manusia itu sendiri. Ada pula yang berpendapat dari kebocoran laboratorium yang ada di Wuhan, Tiongkok. Bahkan ada pula yang beranggapan dari meteor yang meledak di Tiongkok. Wallahu a'lam. Itulah jawaban yang paling tepat untuk kita ucapkan. Karena hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tentang pertemuan, perpisahan, kehilangan, bahkan musibah wabah semacam ini pun merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir ibarat sebuah benang yang saling terjalin, terikat, dan terkait. Perlu kita garis bawahi bahwasannya wabah atau virus semacam ini tidak hanya terjadi sekarang ini saja. Diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, beliau menjelaskan, wa kana qahtu adima, dulu pernah terjadi sebuah paceklik karena wabah di Misra wa bil Andalus, yang terjadi di daerah Mesir sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Wa ma ahida qattu wala waba'u mithluhu bi Qurtubah. Tidak pernah terjadi paceklik karena wabah sedahsyat itu hatta baqiyatul masjid al-mudhaqah bila musalli. Sampai-sampai tempat ibadah seperti masjid ditutup semua, sehingga tidak didirikan sholat berjamaah di masjid-masjid tersebut.
Waktunya Al-Mujibul Akbar, dan tahun itu dinamakan tahun kelaparan yang amat besar. Dari riwayat tersebut dapat kita pahami bersama bahwasannya wabah atau virus semacam ini sangatlah berbahaya, sehingga perlu bagi kita untuk menjaga diri dan tidak berkumpul dengan orang lain, seperti mendatangi tempat ibadah, berbelanja, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut merupakan langkah yang paling baik agar kita terhindar dari wabah ini, sekaligus memutus mata rantai penyebaran dari wabah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wabah atau musibah kepada manusia, ada kalanya itu sebagai azab dari manusia, dan ada kalanya itu sebagai pelebur dosa-dosa dan peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Junaid pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana aku mengetahui jika musibah itu merupakan azab bagiku atau sebagai pelebur dosa-dosa dan peningkatan derajatku? Imam Al-Junaid menjawab, apabila kamu marah, tidak ridho atas apa yang Allah takdirkan, maka sesungguhnya itu adalah azab bagimu. Namun apabila engkau sabar, maka itu akan melebur dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan bila engkau rela, ikhlas atas apa yang Allah berikan, maka itu akan meningkatkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa polemik atau permasalahan yang sering diperdebatkan khususnya di tengah umat Islam kita. Di antaranya yang pertama adalah dilarangnya beribadah sholat di masjid. Dalam hal ini khususnya sholat Jumat. Sebetulnya yang menjadi akar permasalahan mengapa banyak masjid-masjid yang ditutup atau tidak digunakan untuk sholat Jumat, karena sampai hari ini belum ditemukan alat yang dapat mendeteksi seseorang itu terkena virus corona atau tidak. Penyakit ini tidak nampak dalam penglihatan kita, sehingga sangat sulit untuk kita menghindar karena kita tidak tahu apakah orang yang ada di sekeliling kita ini aman dari virus tersebut atau tidak. Oleh karena itu, perkara semacam ini merupakan suatu sebab boleh bagi kita untuk tidak iqamatul Jum'ah atau mendirikan sholat Jumat. Yang paling terpenting, jangan sampai kita mengharuskan orang lain untuk mendirikan sholat Jumat di masjid dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, dan jangan sampai orang tersebut gelisah karena kita. Kemudahan harus disampaikan agar orang lain tidak gelisah, karena dalam hal ibadah boleh untuk mempermudah. Kemudian seandainya jika tetap memaksakan untuk mendirikan sholat Jumat di masjid, bagaimana hukumnya dalam Islam? Hukum melaksanakan sholat Jumat tersebut tetap sah, namun harus tetap mematuhi himbauan dari pemerintah kita. Pemerintah kita dengan MUI-nya menghimbau agar pelaksanaan sholat Jumat dilakukan dengan jarak 1 meter. Memang merapatkan shaf merupakan kesempurnaan daripada sholat itu sendiri. Namun bukan berarti orang yang shafnya tidak rapi maka sholatnya tidak sah. Intinya permasalahan semacam ini dengan kondisi yang memprihatinkan, maka jangan sekali-kali mempersusah diri kita. Karena Islam itu agama yang penuh rahmat, agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang akan terwujud bila mana adanya kemudahan, bukan dengan kesusahan. Kemudian permasalahan yang kedua terkait dengan jenazah yang terkena COVID-19. Di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim apabila ada saudara kita yang meninggal dunia adalah melaksanakan 4 hal ini.
yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya. Yang menjadi permasalahan adalah memakamkan. Harus kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada yang paham benar terkait dengan wabah COVID-19 ini melainkan para ahli medis. Seandainya para dokter mengatakan jika jenazah orang yang terkena COVID-19 itu dapat menulari kita yang masih hidup, hendaknya kita sebagai orang awam mendengar arahan dan himbauan dari dokter tersebut terkait dengan cara bagaimana memakamkan jenazah orang yang terkena COVID-19. Bahaya sekali kalau kita orang yang awam ini menggunakan cara kita sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza al-shadal amru," apabila kalian menyerahkan suatu perkara ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah waktu kehancuran tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana cara kita menyikapi adanya wabah COVID-19 ini? Di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita mendengar apa yang menjadi arahan dari pemerintah kita, seperti memakai masker, tidak berjabat tangan dengan orang lain, sampai melakukan social distancing. Karena arahan dan himbauan dari pemerintah tersebut semata-mata demi kemaslahatan dan keselamatan umat manusia secara keseluruhan. Taat kepada pemerintah merupakan salah satu kewajiban dan ajaran Islam selama perintah tersebut tidak melanggar dari syariat Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulullah Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mendengar arahan dan bimbingan dari para ulama kita, karena merupakan suatu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikut atau derek dawuhnya para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jalisul kubara," duduklah kamu bersama orang-orang yang memiliki kekuasaan. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Wa khalitul hukama, serta berkumpullah bersama orang-orang yang bijak. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, hendaknya kita bersikap baik, bersikap positif, tidak mencaci sana sini, tidak menghina, tidak menjadi provokator, sehingga menimbulkan polemik atau perselisihan antar sesama
anak bangsa. Sering kita dengar banyak di antara mereka yang mengatakan, untuk apa kita menjaga jarak dengan orang? Untuk apa kita melakukan karantina mandiri atau sterilisasi? Hidup itu perlu bebas, keluar rumah aja dilarang. Misalnya, Masya Allah, hadirin, dalam situasi kondisi yang seperti ini, merabaknya wabah, Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk jangan coba-coba keluar dari rumah kita apabila terjadi wabah di daerah kita. Dan Rasulullah melarang kita untuk mendekati daerah yang terkena wabah tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang berbunyi, "Idza sami'tum bihi firardi." Apabila kalian mendengar adanya suatu wabah di suatu daerah, la taqdimu alaihi, maka janganlah kamu masuk di daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha, dan jika wabah atau penyakit itu ada di daerah kamu, fala takhruj firara minhu, maka janganlah kamu keluar dari rumahmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah saya, ada beberapa ibrah atau hikmah yang dapat kita petik di balik musibah wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah. Kalau kita lihat ya, tidak ada wabah COVID, kita lupa sama Allah. Ada wabah COVID, kita baru nangis, ingat sama Allah. Kita ini terlalu lama lupa sama Allah. Kita ini terlalu lama jauh dari Allah. Padahal Allah selalu dekat dengan kita. Allah cinta sama kita. Namun kita tidak pernah bisa membalas cinta yang Allah kasih. Allah selalu memperhatikan kita, namun kita tidak bisa memperhatikan Allah. Allah tidak pernah mencabut nikmat yang telah Allah beri secara cuma-cuma, gratis. Meskipun kita sendiri bahkan lupa ataupun bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan selalu mengingatnya. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram, akan menjadi obat batin dan rohani kita dikala zahir dan jasmani kita sedang berperang melawan wabah COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan Allah sebagai tempat kembali, memohon dan meminta kepadanya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari segala bala maupun musibah, melainkan Allah, Zat yang Maha Pengasih. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah beri secara cuma-cuma. Allah tidak akan menolak permintaan hambanya apabila dia memohon, meminta kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka masuk neraka jahanam dalam keadaan hina di neraka. Semoga wabah COVID-19 segera berlalu dan Allah ganti dengan ketentraman dan keamanan dalam setiap diri, jiwa, dan kalbu kita. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan kata ikhtiar dalam menghadapi segala macam musibah maupun cobaan. Karena hidup terus berjalan, maka akrabkan diri dengan perubahan.
Karena hidup menyimpan banyak kejutan, maka lapangkan diri dengan kerelaan. Mungkin hari ini kita masih terpaut menghadapi realita baru yang jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Kita memang tidak punya kuasa merubah masa, tapi kita masih bisa berusaha untuk merancang hari ini dan masa yang akan datang dengan rancangan kebaikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.